Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali belajar secara online. Hari ini Ibu akan bahas masih dengan pelajaran 4 ya, tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Ya, untuk itu siapkan LKS-nya. LKS buku agama Islam. Ya, pelajaran 4 hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Minggu lalu kita sudah membahas tanggung jawab, tawaduk, dan peduli. Apa itu tanggung jawab, apa itu tawaduk, apa itu peduli. Ya, hari ini kita buka LKS-nya, kita akan bahas lagi pelajaran 4. Siapkan buku LKS-nya, buka halaman 32 dan 32 ya. Di sini ada kompetensi dasar yang bisa kalian lihat 3.2 ya, muatannya 3.2, 3.5, 3.6 ya. 3.2 memahami hadis yang berkaitan dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Kemudian ada 3.5 yaitu memahami perilaku tawaduk, ikhlas, dan mohon pertolongan. Kemudian satu lagi 3.6 memahami sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar ya. Kita akan bahas yang pertama tanggung jawab ya. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesediaan melaksanakan kewajibannya dengan sadar dan bersungguh-sungguh. Tanggung jawab berarti berani menanggung segala akibatnya. Sikap tanggung jawab harus dibiasakan sejak dini, dimulai dari tanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Nah, jadi setiap manusia itu harus memiliki tanggung jawab ya, terutama itu tanggung jawab diri sendiri, menjaga kebersihan diri ya, kemudian melaksanakan perintah Tuhan, tidak perlu perintah dari orang tua baru kamu laksanakan ya. Itu tanggung jawab diri sendiri. Setiap orang harus memiliki sikap mental bertanggung jawab, paling tidak bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya sendiri. Jika seseorang berbuat sesuatu, maka ia dapat menjelaskan alasan mengapa ia mengerjakan perbuatan itu dan bersedia menanggung akibat perbuatannya itu. Misalnya, seorang melempar bungkus makanan ke tong sampah tetapi meleset dan jatuh ke lantai yang bersih mengkilat. Ia tidak boleh bersikap mendiamkannya atau pura-pura tidak tahu. Bagaimana jika bungkus makanan itu mengganggu pemandangan dan kebersihan umum? Orang yang akan mencari pelaku dan meminta bertanggung jawabnya. Misalnya orang bertanya ya, mengapa kamu membuang sampah sembarangan ya. Pelaku menjawab, tadi sudah di tong sampah tapi mungkin terkena angin, atau tadi bak sampah kepenuhan, padahal tong sampah masih kosong dan tidak ditemukan. Nah, ini contoh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dia sudah melakukan kesalahan lagi ya, bohong ya, padahal tempat sampahnya tidak penuh. Oke, ini adalah tanggung jawab ya. Nanti kamu bisa baca. Pengertian tanggung jawab adalah kesediaan melaksanakan kewajiban dengan sadar dan bersungguh-sungguh. Kita lanjut LKS 34 dan 35 ya. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, berani menghadapi masalah. Yang kedua, mendahulukan kewajiban daripada hak. Yang ketiga, dapat dipercaya atau menjaga amanah. Yang keempat, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Apa manfaatnya? Manfaat orang yang bertanggung jawab dapat menciptakan ketenangan, dapat menciptakan kerukunan, dapat menciptakan kedamaian, dihormati orang lain. Nah, ini ada tanggung jawab anak di rumah. Apa saja sih tanggung jawabnya? Yang pertama, membantu orang tua dengan ikhlas. Yang kedua, membersihkan rumah tanpa disuruh. Yang ketiga, merapikan tempat tidur. Yang keempat, mengatur jadwal kegiatan. Yang kelima, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang keenam, mengulangi kembali pelajaran di sekolah. Ini adalah tugas anak di rumah. Kemudian ada tanggung jawab di sekolah. Ada, kita lihat di sini tanggung jawab di sekolah. Yang pertama, mentaati tata tertib di sekolah. Kemudian yang kedua, menghormati guru dan teman-teman. Yang ketiga, masuk dan pulang sekolah tepat waktu. Yang keempat, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Yang kelima, menjaga kebersihan sekolah. Yang keenam, menjaga kebersihan sekolah ya. Nah, di sini juga ada tanggung jawab anak di lingkungan masyarakat ya. Yang pertama, menghormati anggota masyarakat. Yang kedua, mentaati norma-norma masyarakat. Yang ketiga, menjaga ketertiban lingkungan.
Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak memiliki tanggung jawab. Apakah orang tua sama memiliki tanggung jawab? Ya, jawabnya semua memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya pun pastinya berbeda. Oke, yang kita bahas lagi tawaduk ya. Apa itu tawaduk? Tahukah kamu apa arti tawaduk? Tawaduk artinya rendah hati. Ada dua jenis rendah hati. Yang pertama rendah hati di hadapan Allah, yang kedua rendah hati di hadapan manusia. Contoh tawaduk kepada Allah, misalnya pengakuan manusia terhadap keterbatasan dan kelemahannya, sehingga manusia merasa wajib selalu berdoa kepada Allah ya. Mengenai tawaduk kepada sesama manusia, memerintahkan setiap muslim untuk berendah hati terhadap orang lain. Artinya tidak boleh sombong ya, karena sombong ini merupakan perilaku yang tidak terpuji. Oke, yang kita bahas lagi selanjutnya peduli. Peduli berarti memperhatikan dan memahami sesama manusia ya. Jadi di era modern seperti sekarang, masyarakat cenderung bersikap kurang peduli terhadap orang lain ya. Padahal agama kita sudah mengajarkan kita saling peduli dan tolong menolong. Lanjut, contoh sikap peduli yang dapat kita lakukan sebagai pelajar. Nah, ini kita sebagai pelajar, apa sih sikap peduli yang harus kita tuangkan untuk orang lain ya. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang kedua, mau meminjamkan alat tulis kepada teman. Yang ketiga, menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, membantu korban bencana alam sesuai dengan kemampuan. Oke, ini pembahasan tentang berperilaku terpuji ya, dari mulai tanggung jawab, kemudian tawaduk dan peduli. Ketiga yang kita bahas tadi itu harus ada dalam diri kita ya, untuk terciptanya kerukunan. Oke, di sini ada aktivitas kelompok, coba kalian kerjakan. Sebutkan 3 tanggung jawab anggota masyarakat ya. Yang kedua, tuliskan 3 keuntungan memiliki sifat tawaduk. Kemudian selanjutnya nanti kalian bisa kerjakan latihannya di halaman 37 ya sampai 39 ya. Pembahasan Ibu untuk pembelajaran 4 cukup sampai sekian ya. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.